Oke. Jadi secara random diambil populasinya, ternyata nilai ke-12 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ya, ada 51 seterusnya sampai ke 81. Jika diambil alfa 1% dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai populasinya normal, bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut? Oke ya, untuk menyelesaikan kasus ini, kita terlebih dahulu tuliskan apapun yang diketahui. Misalnya di situ N-nya sama dengan N-nya sama dengan 12 atau jumlah sampelnya sama dengan 12, nilainya ada seperti itu. Kemudian alfanya sama dengan 1% atau 0,01. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini, nah di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah nilai mahasiswa pada mata kuliah vocabulary ini lebih dari 65. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya kita tentukan H0 dan H1 ya. H0 itu harapannya akan ditolak, sedangkan H1 menjadi tujuan penelitian. Nah, kita lihat pada kasus ini ada berapa kelompok sampel. Ternyata hanya ada satu kelompok sampel, ya. Berarti dugaan dari sampel ini diperlakukan hanya untuk satu populasi. Jadi kita gunakan uji hipotesis yang hanya untuk satu populasi saja. Maka H0 di sini adalah mu yang menjadi tujuan penelitian, mu lebih besar daripada 65. Karena tujuan penelitiannya ingin melihat apakah dari sampel ini akan memprediksi, dari hasil sampel ini dapat tujuannya untuk memprediksi apakah populasinya itu, untuk skala populasinya itu lebih dari 65 atau tidak. Maka H0 itu adalah ingkarannya atau negasinya, berarti mu kurang dari sama dengan 65. Ya. Mu kurang dari sama dengan 65. Oke, berarti ini termasuk hipotesis tipe C. Dengan alfa 1%, maka statistik uji yang digunakan adalah statistik ujinya adalah apa? Berarti kita pakai yang diasumsikan di sini kan diasumsikan normal ya. Berarti kita pakai uji hipotesis tipe 2. Ya, uji hipotesis tipe 2 yaitu statistik ujinya tipe 2 yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan dikurangi mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N, di mana T-nya itu terdistribusi T dengan derajat kebebasan N-1. Oke, ini disebut sebagai derajat kebebasannya nanti, DK-nya. Oke, ini nanti disebut sebagai derajat derajat kebebasan atau DK. Ya. Kenapa pakai uji ini? Karena yang jelas bahwa dia tidak membicarakan tentang varian. Ya, dia tidak membicarakan tentang variansi. Misalnya tidak diketahui bahwa variansinya sekian. Kalau variansinya diketahui dan populasinya normal, maka kita akan pakai uji Z.
Tapi karena variannya tidak diketahui, maka kita pakainya uji T. Variansi populasi. Variansi populasi tidak diketahui, maka kita pakai uji T. Nah, kita lihat kasus ini. Yang pertama adalah ada beberapa hal yang tidak diketahui. Ya. Karena variansi tidak diketahui, di situ harus dicari X bar dan juga harus dicari S-nya atau standar deviasinya. Ya, karena tidak diketahui, maka kita harus cari terlebih dahulu X bar dan S-nya. Ya. Berarti di sini kita cari X bar itu. X barnya saya tuliskan di samping. Bentar. Ya. X barnya bisa dicari dengan nanti 51 ditambah semua datanya ini 71 ditambah dan seterusnya sampai tambah 79 dan ditambah 81, artinya semua data di sini dijumlahkan nanti dibagi dengan 12 ya. Nah, ini dijumlahkan dapatnya 892 dibagi dengan 12, maka ratanya adalah 74,33. Oke, sekarang kita perlu untuk mencari S. Ya. Untuk mencari S ini digunakan rumusnya adalah S sama dengan atau standar standar deviasi itu adalah N dikalikan dengan sigma X kuadrat itu dikurangi dengan sigma X dikuadratkan ya, nanti dibagi dengan N kali N min 1 ya. Maka dari itu kita perlu untuk mencari X kuadratnya itu seperti apa. Nah, sigma X itu kita sudah dapat ini. 892 ini kan setara dengan sigma X ya. Karena X bar itu, coba saya hapus di sini. Karena X bar itu kan sigma X dibagi dengan N. Secara tidak langsung sigma X di atas ini adalah 892. Nah, masalahnya di sini adalah kita harus cari sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berarti kita tulis dulu di sini X-nya. Ya. X-nya ini X kuadrat. Berarti ini ada 51, 71, 76, dan seterusnya sampai kepada 81. Nah, maka yang di X kuadrat ini kita cari 51 kuadrat berapa gitu ya. 51 kuadrat berapa? Kita cari 51 kuadrat berapa? 2601. Kemudian 71 kuadrat berapa? 5041. Di sini 5041. 76 kuadrat berapa? 5776. Semuanya nanti dicari ya. Dari data ini semuanya nanti dicari dicari kuadratnya berapa begitu sampai terakhir di 81 kuadrat itu berapa? 6561. Nah,
semuanya ini dijumlahkan karena sigma itu kan penjumlahan ya. Nah, ini semuanya dijumlahkan. Maksudnya ini turun ini dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 68.044. Nah, ini kalau dijumlahkan jadi sigma X kuadrat. Kalau ini dijumlahkan semua jadinya nanti jadi sigma X. Ya, sigma X tadi ya, berapa? Ini kalau dijumlahkan semua nantinya jadinya adalah sigma X yaitu 800 sigma X yaitu 892. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal substitusikan masukkan ke rumus ini. Berarti ini menjadi akar N berarti akar N-nya dimasukin 12 ya. Nanti dikalikan dengan sigma X kuadrat berarti 68.044. Kemudian nanti dikurangi dengan ini sigma X dikuadratkan berarti 892 dikuadratkan. Nanti dibagi dengan N-nya 12 dikalikan dengan N-1 11. Oke. Nah, lanjut saya tulis agak ke sini. Berarti di sini nanti coba kalian kalikan dulu, selesaikan yang ini dulu. Nanti diselesaikan yang ini dulu. Itu. Nah, 12 kali 68.044 berapa gitu? 12 dikalikan dengan 68.044 itu sama dengan 816.528. 816.528 itu 12.000 dikalikan 68.044. Nah, ini nanti dikurangi dengan 892 kuadrat. 892 kuadrat itu sama dengan 795.664. Ya. Kemudian ini nanti dibagi dengan 12 dikalikan 11. 12 dikalikan 11 itu sama dengan 132. Oke? Ya, kita selesaikan yang atas dulu, berarti ini dikurangkan. Ya, 816.528 dikurangi dengan 795.664. Berarti menjadi 20.864 dibagi dengan 132. Menjadi berapa ini? 20.864 dibagi dengan 132. Nah, berarti akar dari 158,06. Nah, akar dari ini berapa? Akar dari 158,06 berarti 12,572. Ya, berarti 12,572. Oke. Jadi kita tulis tambahan di sini ya. Kita sudah ini X barnya kita sudah ketahui dan S-nya supaya kita jangan ke sini lagi, maka S-nya sudah kita dapat yaitu 12,572. Oke, saya kembali ke sini. Nah, kita sudah peroleh semua yang kita butuhkan. Nah, ini tadi adalah yang ini tadi adalah X bar ya.
Oke. Jadi kita tinggal masukkan saja, maka X barnya itu di statistik uji yang kita pakai, X barnya itu adalah 74,33. Kemudian mu 0 ini adalah rata mula-mula, ya, rata mula-mula. Jadi kita di sini kita lihat konteks soalnya. Nah, mu 0 ini sebagai rata yang akan diuji itu, apakah melampaui ini atau tidak. Nah, itu sebagai mu 0-nya. Di sini adalah 65. Rata mula-mulanya adalah 65. Ya. Kemudian dibagi dengan S-nya tadi kita sudah dapat 12,572, ya. Dibagi dengan akar dari N, berarti akar dari 12. Oke. Coba kita selesaikan ini. Ya, berarti 74,33 dikurangi dengan 65 berapa? Menjadi 9,33, ya. Dibagi dengan 12,572. Ini 12,572 dibagi dengan akar 12. Akar 12 berapa? Akar 12 berarti 3,46. Berarti 3,46. Nah, berarti ini 9,33 dibagi dengan ini, dibagi ini dulu. Ya. 12,572 dibagi dengan 3,46 berarti 3,63. Berarti 3,63. Nah, berarti ini 9,33 dibagi dengan 3,63 berarti 2,57. Nah, 2,57 ini adalah hasil statistik uji T atau T observasi. Nah, kita harus membandingkan antara T hitung dan T tabel. Ya. Ini hasil komputasinya adalah 2,57. Nah, ini tadi adalah, kita lihat di sini. Ini tadi di sini adalah uji statistik uji hipotesis tipe C. Maka kita harus tentukan dulu DK-nya, ya, daerah kritiknya dari uji hipotesis tipe C itu seperti apa. Nah, DK-nya itu adalah T sedemikian sehingga T lebih besar daripada T tabel. Oke, ini daerah kritiknya. Sedangkan kita harus tahu bahwa T tabelnya itu berapa, gitu ya. Nah, dengan yang mana, gitu, yang mana T tabelnya. Nah, kalian lihat dari sini, T tabel itu berarti dia modelnya T alfa n-1, ya. T tabelnya itu sorry ya. Oh ya, betul. T tabelnya itu T alfa n-1, ya. T tabelnya itu T alfa n-1. Kenapa n-1? Kalian lihat pada rumus ini, ya, ini lebih jelas, ya. Kalian lihat pada rumus ini. Ternyata di sini ada n-1. Maka nanti pada tabelnya kalian akan lihat di sana yang n-1, maka dia nilainya menjadi, nilainya T tabelnya T alfanya tadi 0,01 karena bukan uji 2 ekor, ya, uji 1 ekor kanan. T 0,01 titik 11 karena n-nya tadi 12, n-1-nya 11. Nah, sekarang kita lihat pada tabel.
Sekarang kita lihat pada tabel. Nah, di tabelnya oke, saya geser agak ke sini sedikit ya. Ini tabelnya. Kelihatan atau tidak ya? Oh, tidak kelihatan, maaf. Tidak kelihatan. Berarti kita lihat dari sini. Ya, kita lihat dari sini. Oke, semoga kelihatan. Nah, kita lihat ini. Kita lihat ini. Nilai T tabelnya itu kan tadi T 0,01 berarti pakai ini satu jalur. 0,0111 ya. Berarti 2, di sini jelas terlihat ya. 2,718. Kalau mau ini saya zoom lagi. Ya. Nah, berarti ininya 0,01, di sininya yang 11. Nah, bertemunya di sini. Ya. Nah, ini nilainya yang dipakai. 2,718. Oke? Nah, berarti dari soal ini T tabelnya ya. Dari soal ini T tabelnya adalah 2,718. 2,718. Ya, berarti daerah kritiknya itu adalah T sedemikian sehingga T yang lebih besar dari T-nya itu 2,718. Tulis terlebih dahulu apakah T observasi yang sama dengan T observasinya ini ya. 2,57 itu titik-titik DK. Kita akan tunjukkan apakah dia elemen daerah kritik atau tidak, dan ini adalah daerah kritiknya. Kita gambarkan visualisasinya di sini. Sorry. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan uji apa ya? Satu arah ya. Berarti ekor kanan dan di sini posisinya 2,718 kira-kira ya. Ya, di sini kemudian coba saya arsir. Nah, yang warna merah ini adalah daerah kritik. Daerah kritik. Nah, kemudian kita lihat di sini T observasinya itu 2,57. Berarti dia lebih kecil daripada 2,78. Berarti kira-kira di sini 2,57. Nah, di sini adalah daerah penerimaan. Berarti di sini adalah daerah penolakan. Yang diterima dan ditolak adalah H0. Ini daerah penerimaan H0. Dengan demikian, karena ini kan dia bukan tidak masuk di sini ya, dia di sini di luar. Maka ini bukan elemen DK. Kalau dia ada di sini titiknya, T observasinya, maka dia itu elemen DK. Berarti ini bukan elemen DK. Karena dia bukan elemen DK, maka keputusan ujinya H0 diterima. Karena H0-nya diterima, maka kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat di sini tadi tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian lebih dari 65. Ini yang diterima. Berarti kesimpulannya itu adalah rata atau rata-rata. Rata-rata nilai ujian mata kuliah vocabulary mahasiswa itu tidak lebih
dari 65. Oke.